warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Nurya Istiqomah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perasaan dan Emosi. Perasaan dan emosi. Pengertian perasaan dan emosi adalah perasaan didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang. Perasaan umumnya bersangkutan dengan fungsi mengenal, artinya perasaan dapat timbul karena mengamati, menanggap, menghayal, mengingat-ingat, atau memikirkan sesuatu. Sedangkan menurut Profesor Hoekstra, perasaan adalah suatu fungsi jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan tidak senang. Sementara menurut Kondra Diningrat, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Sedangkan emosi adalah perasaan instan yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditujukan semisal ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang. Sedangkan menurut Dersal 1985, emosi adalah kondisi psikologi yang merupakan subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Sementara menurut Daniel Goleman, emosi menunjukkan pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. 2. Macam-macam perasaan dan emosi. Setiap orang memiliki tingkat dan pengelolaan emosi yang berbeda, tapi sebenarnya ada beberapa emosi dasar yang sebenarnya dimiliki. Jenis emosi dasar ini yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Kebahagiaan dari semua jenis emosi. Kebahagiaan yaitu emosi yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang. Yang kedua, kesedihan, kebalikan dari rasa bahagia. Banyak orang yang tidak menginginkan kesedihan. Emosi ini ditandai dengan merasa kecewa, putus asa, dan suasana hati yang buruk. Yang ketiga, ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang kuat yang memerankan peran penting bagi seseorang untuk bertahan hidup. Saat merasakan emosi ini, otot menjadi tegang, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran jadi lebih waspada. Yang keempat yaitu jijik. Rasa jijik ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasakan, atau mendengar sesuatu sehingga berusaha keras untuk menghindarinya. Yang kelima, marah. Hampir sama seperti ketakutan, perasaan marah juga dibutuhkan untuk melindungi diri dari dan merespon ancaman. Emosi ini ditandai dengan rasa frustasi, merasa tidak cocok dengan orang lain, dengan berbagai ekspresi perilaku jadi agresif. Yang keenam yaitu kaget atau terkejut, bisa dikategorikan sebagai emosi positif. Emosi negatif, emosi netral. Kondisi ini biasanya terjadi saat sangat singkat akibat sesuatu hal yang tidak terduga. Yang ketujuh yaitu emosi lainnya. Emosi ini bisa meniru emosi lainnya, artinya tidak selalu pasti digambarkan dengan ekspresi yang sama. Misalnya merasa malu bisa ditunjukkan dengan wajah menunduk. Yang ketiga, hubungan antara perasaan dan emosi. Menurut pandangan Dirga Gunarsa, perasaan atau feeling mempunyai dua arti. Ditinjau secara fisiologis, perasaan berarti penginderaan sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Dalam arti psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaian terhadap suatu hal. Makna penilaian ini tampak misalnya dalam ungkapan berikut, saya rasa nanti sore akan hujan. Yang keempat yaitu mengendalikan emosi dalam Islam. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan marah. Orang bisa dengan mudah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kena marah pula manusia bisa merusak semuanya.
yang ada di sekitarnya bisa membanting piring, melempar gelas. Di saat itulah misi setan untuk merusak manusia tercapai. Tentu saja permasalahan tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni segera memohon perlindungan Allah dari godaan setan dan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin tinggi. Dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah Rasulullah memberikan saran sebaliknya, agar marah ini direndam dengan mengambil posisi yang lebih rendah. 5. Perbedaan antara perasaan dan emosi. Perbedaan antara perasaan dan emosi ini tidak dapat dinyatakan dengan tegas karena keduanya merupakan suatu kelangsungan kualitas yang tidak ada batasnya, yang tidak jelas batasnya. Pada suatu saat tertentu, suatu warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi dikatakan sebagai emosi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan emosi di sini bukan terbatas pada emosi dan perasaan saja, tetapi meliputi setiap keadaan pada setiap diri seseorang yang disertai dengan warna efektif, baik pada tingkat yang lemah atau dangkal maupun pada tingkat yang kuat atau mendalam.